Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi video saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys ya. Disayang bos, banyak lesinya. Amin. Hari ini Sunday ya guys ya. Kalian pada liburan kemana nih hari ini? Hati-hati di jalan, jangan lupa bawa KTP ya guys ya. Barangkali ada pemeriksaan. Karena kalau kalian nggak bawa KTP itu nanti kalian mendapatkan catatan ya guys ya. Ya setidaknya kalau nggak bawa KTP kalian difoto di handphone biar nanti kalau misalkan ada petugas yang memeriksa kalian tidak melakukan pelanggaran. Ya sekecil itu aja kita harus memperhatikan ya guys ya. Ya mengingatkan aja. By the way di Hongkong sekarang jam 2, saya udah selesai kerja, lagi santai-santai nih di kamar guys, sambil saya cerita-cerita nih sama kalian nih. Ada lagi nih kisah yang menyebalkan tapi ini bisa diambil pelajarannya banyak guys. Nah ceritanya begini guys, tanggal 18 kemarin itu ada yang namanya Mbak Santi. Mbak Santi ini menghubungi saya tiba-tiba waktu jam 12-an. Keadaan posisi saya lagi lunch, jadi saya nggak bisa ngangkat telepon beliau. Nah Mbak Santi ini chat sama saya dengan message itu, kakak uang tiket saya ditahan oleh agensi. Nah pada waktu itu Mbak Santi telepon saya memang, cuma saya nggak angkat, tapi saya bilang maaf ya Mbak, saya lagi lunch, nanti saya hubungi. Nah ya saya niatnya mau menghubungi Mbak Santi itu ya jam-jam sekarang saat saya rest ya. Bagaimanapun kita kerja di rumah bos juga kan, kita nggak boleh ya menyampingkan selain pekerjaan kita. Nah terus pas saya jam 2 selesai seperti ini, saya sempatkan telepon Mbak Santi karena menghormati ya guys ya. Saya telepon, terus dia bilang, kakak alhamdulillah uang tiketnya sudah dikasih sama agensi ya. Saya bahagia ya mendengarnya. Terus saya nanya, kok bisa? Iya kakak, soalnya saya itu pura-pura mau voice note kakak dengan suara katanya. Terus agensinya itu ketakutan. Saya kan jadi seneng ya dengernya ya. Maksudnya Allah tuh kalau sudah memudahkan jalannya tuh ya mudah aja gitu. Ya saya bersyukur aja. Terus ada satu ganjalan lagi di hati Mbak Santi, kalau misalkan dia ini diminta untuk membuka rekening di Bank Hongkong guys. Nah posisinya ATM-nya Mbak Santi ini dibantu ganti PIN dulu sebelum ATM-nya diserahkan ke Mak Lampir ini ya, kita sebut aja Mak Lampir ya guys ya. Ternyata guys, nih guys, saya ajak begibah kamu ya. Ternyata di Hongkong itu ada Mak Lampir guys. Hati-hati kalian kalau ketemu Mak Lampir ya di jalan nih. Nih saya kasih cerita tentang Mak Lampir Hongkong ini. Nah akhirnya posisinya ATM-nya Mbak Santi ini nggak bisa dipakai tuh sama Mak Lampir. Akhirnya Mak Lampir ini ngubungin tuh Mbak Santi untuk ketemuan lagi, untuk pergi ke HSBC lagi. Tapi Mbak Santi ini mengulur-ulur waktu dan akhirnya cerita sama saya, bagaimana ya kakak solusinya, soalnya besok Mbak Santi ini harus pulang ke Indonesia. Nah tarik ulur ya, Mbak Santi ini sering ribut sama neneknya, intinya sudah tidak ada kecocokan. Nah majikannya itu baik sekali sama Mbak Santi. Mbak Santi pernah bilang sama majikannya kalau saya ini udah nggak betah kerja di situ. Akhirnya majikan, ya sudah kalau kayak gitu saya ambil Cece dulu ya dari Indonesia. Cece-nya sudah datang guys, dan Mbak Santi ini kan otomatis keluar dong dari rumah majikan. 3 bulan lagi mau finish guys. Iya kalau misalkan kita udah nggak betah kerja ya kita nggak bisa memaksakan seseorang ya guys ya, karena apa? Mental yang kena. Takutnya kita depresi kan? Ya udah. Akhirnya Mbak Santi ini keluarlah dari rumah majikan. Nah posisinya Mbak Santi ini paspornya digadai guys, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu banyak, $3.000 aja. Nah digadainya di rentenir Hongkong yang memiliki asisten yang Mak Lampir ini guys. Nah kalau misalkan saya gambarkan, Mak Lampir ini tipikal perempuan yang seperti pekerja kantoran. Kalian bisa bayangin aja, rambutnya bob, terus pakainya baju ya seperti kantoran aja guys ya, biasa, aksesoris emas, terus ya dandannya sedikit menor ya, seperti memotretkan dia ini nih kayak gini aja nih, cuma saya blur ya guys ya. Nah Mak Lampir ini di daerah, salah satu daerah Hongkong ya, saya nggak mau nyebutin karena memang sindikat rentenir Hongkong ini per wilayah juga sudah banyak sekarang guys. Saya nggak mau nyebutin tempatnya, intinya di situ. Nah biasa kan kalau misalkan kita sebagai nasabah yang baik di rentenir tersebut, otomatis kita dihargai dan dihormati kan, kecuali kalau kita nunggak, wah udah dicaci maki deh. Akhirnya Mbak Santi ini ngomong tuh sama sama Mak Lampir ini, Mbak saya mau ngambil paspor saya interminit majikan nih, jadi saya pengen segera nih diambil paspornya untuk mencari majikan baru. Nah Mak Lampir ini mengatakan kepada Mbak Santi, oh ya udah jangan kamu temuin saya di daerah Taikoo Sheng dulu. Nih Taikoo guys, tapi kantornya bukan di Taikoo ya. Nah nyuruh si Mbak Santi ini nemuin Mak Lampir itu di Taikoo. Ketemulah singkat cerita. Nah Mbak Santi ini diajak tuh ke tempatnya dia, boarding karena
kebanyakan sekarang ya, kalau oknum rentenir Hongkong itu dia mengcover kantornya itu sebagai agency, oknum agency ya guys ya. Saya nggak nyebut agency di Hongkong, tapi biasanya rentenir ini berkedok agency. Ini di bawah tuh, di boarding house-nya. Terus bilang tuh malampir tuh sama Mbak Santi. Posisinya Mbak Santi juga sudah keluar tuh dari rumah majikan, ya mau cari majikan baru. Karena guys, majikan lamanya itu bisa memproses Mbak Santi dengan ada uang 6.000 dolar Hongkong. Ya bagaimana ada uang 6.000 ya guys ya. Duitnya aja, interminitnya aja cuma cukup untuk ngambil paspor, yang nggak ada uang. Dan agensinya ini termasuknya bandel, yaitu nahan uang tiket. Jadi yang diberikan kepada Mbak Santi itu uang interminit dan sisa gajinya aja. Nah baru kemarin tuh, waktu tanggal 18 tuh, uang tiketnya dikembalikan. Alhamdulillah. Akhirnya si Mbak Santi ini ketemu malampir di agent kan, di boarding house-nya dia. Nah dia bilang ngomong kayak gini sama Mbak Santi, kamu nggak punya tempat tinggal kan? Ya udah kamu di sini aja nginepnya gratis, katanya kayak gitu kan. Ya Mbak Santi dengan uang yang pas-pasan ya lumayan kan, bersyukur. Nah akhirnya Mbak Santi ini posisinya cuma pegang uang 500 dolar sama 200 yang baru dibelikan patadong guys. Jadi diisi patadong 200 itu. Nah malampir ini to the point nih ngomong sama Mbak Santi, kamu nanti sore buka rekening dulu ya di HSBC, kamu kan lagi butuh uang. Nanti kamu jual ATM-nya ke saya kasih 2.500. Nah seperti itu guys. Tapi kalau misalkan kamu mau buka rekening lagi di Hang Seng Bank atau di Bank of China, BOC ya, nah itu juga akan kelipatan 2.500. Jadi setiap rekening yang dibuka oleh Mbak Santi ini akan diganti dengan uang 2.500. Ya sekitar 5 juta lah guys ya. Kalau kita bisa membuka 4 rekening di Bank Hongkong, berarti kita mendapatkan 10.000 dolar Hongkong. Amazing. Uangnya siapa yang jadi pertanyaan kan? Nah karena posisinya malampir ini flexing, kalian ingat nggak Indra Kents yang murah banget? Ya itu, mengcover dirinya flexing, menceritakan bahwa nih saya tuh di Indonesia nih bisnis ini, ya melihatkan kepada Mbak Santi kalau di Indonesia dia ini sukses. Jadi untuk menipu, mungkin ya memanipulasi pikirannya Mbak Santi kalau misalkan oh iya malampir ini banyak uangnya ya. Ya mungkin juga karena Mbak Santi ini tipikal orang yang lugu guys, yang kantonisnya juga ya sedikit-sedikit lah, padahal dia udah 3 tahun ya. Nah akhirnya karena terdesak, nggak enak sih, lebih tepatnya bukan butuh uang tapi lebih ke nggak enak karena sudah ditawari boarding house ya. Akhirnya Mbak Santi ini diantarlah oleh asistennya malampir guys. Karena malampirnya sendiri ngomong kayak gini sama Mbak Santi, saya nggak bisa yang ngantar kamu soalnya saya hari ini sudah 4 orang yang saya antar. Gila, 4 orang guys, sudah buka rekening. Terus diantarlah singkat cerita nih Mbak Santi ini sama asistennya malampir. Nyampe bank, asistennya nunggu di luar. Nah mungkin pihak banknya juga curiga ya, hari ini kok banyak banget chat yang bikin rekening mungkin ya. Dengan Mbak Santi ini ngomong sama saya tuh bingung kak, masuk HSBC aja kayak orang pelangap pelongo kayak gitu. Akhirnya pegawai bank itu nanya, ada yang bisa saya bantu nggak, saya mau buka rekening. Akhirnya ya namanya pegawai bank ya, profesional itu ya perlu, meskipun kita posisinya sebagai ART. Akhirnya diajak tuh di suatu ruangan untuk dibuatkan rekening. Mbak Santi itu diem aja kayak orang pelangap pelongo. Mungkin kecurigaan bank itu ada tapi tidak diomongkan kan, namanya kita membuat personal banking kan ya, apa namanya, profesional aja pegawai bank itu. Nah singkat cerita rekeningnya sudah jadi, ATM pun sudah jadi. Nah pegawai bank tadi memberikan surat tuh yang berupa PIN ATM. Akhirnya pegawai bank itu nanya sama Mbak Santi, kamu bisa nggak cara masukin uangnya? Nggak bisa. Ya memang lugu banget, dipikir pegawai bank ini anak butuh nggak sih bikin rekening. Akhirnya diajarin tuh sama pegawai bank, nah masukkan PIN kata itu. Terus si Mbak Santi ini mau masukin PIN yang ada di kertas kan, terus pegawai bank itu ngomong sama Mbak Santi, kita rubah ya PIN-nya, jangan PIN ini. Nah kamu ingat-ingat deh PIN mana yang bikin kamu apal. Akhirnya Mbak Santi tuh rubah PIN dulu guys, di situ dibantu sama petugas bank. Akhirnya PIN yang ada di kertas itu nggak kepake dong, jelas. Nah akhirnya singkat cerita PIN sudah dirubah. Intinya Mbak Santi ini ya aman lah ya. Mungkin ya pegawai banknya udah curiga. Akhirnya keluar tuh, dikasihkan tuh ATM-nya sama kertas PIN-nya itu. Mbak Santi ya tidur. Cuma Mbak Santi ini berpikir, kok gelisah, nggak enak sekali hati saya. Nah pada waktu itu besoknya Mbak Santi ini disuruh buka di Bank Hang Seng guys. Gila kan? Akhirnya Mbak Santi ini udah nekat, lebih baik saya kabur aja deh. Jadi Mbak Santi ini sudah memasang alarm di handphonenya kalau dia mau kabur jam 5 subuh. Akhirnya pas dicari-cari patadongnya ternyata hilang guys. Kayaknya sih diduga diambil sama asistennya si malampir itu. Akhirnya Mbak Santi ini cuma pegang uang 500 dolar aja guys.
udah nekat tuh, udah saya mau kabur nih dari boarding ini. Posisinya si mak lampir belum ngecek kan ATM-nya tuh. Nah jam 5 subuh kabur Mbak Santi ini guys, dari boarding house-nya dia kabur. Ya dia duduk di taman sambil makan roti, sambil berpikir tuh untuk mencari agensi, karena waktu itu posisinya masih seminggu lagi, 5 hari lagi guys. Sambil makan roti akhirnya dicariin tuh sama mak lampir tadi. Kamu ada di mana? Ayo kita ke bank lagi HSBC nih, ATM-nya nggak bisa digunain, jadi harus konfirmasi lagi. Dalam hati Mbak Santi, orang udah dirubah kok. Tapi walaupun begitu Mbak Santi masih ketakutan tuh guys. Nah akhirnya nggak dibales tuh chatnya mak lampir itu, soalnya Mbak Santi berpikir kalau urusan paspor sudah selesai, jadi nggak ada urusan lagi. Nah akhirnya guys, datanglah Mbak Santi ini ke satu agensi dan interview. Alhamdulillahnya ACC guys, Cimeng. Besoknya, ini kan tinggal di boarding house-nya agensi yang baru ya. Besoknya ada panggilan dari imigrasi yang menyatakan bahwa Mbak Santi harus pulang dulu ke Indonesia. Akhirnya kasih tahulah ke agensi kalau disuruh pulang dulu ke Indonesia. Dikonfirmasi ke majikan barunya, majikannya itu nggak mau guys. Alhasil di cancel. Mbak Santi bingung harus gimana ini. Tapi posisinya dia udah beli tiket pesawat nih di hari dimana terakhirnya dia di Hong Kong guys. Terus 2 hari Mbak Santi ini kayak orang bingung. Satu sisi ATM-nya kan masih aktif ya, meskipun nggak bisa PIN. Akhirnya guys, Mbak Santi ini kembali chat saya. Kakak, saya boleh tanya nggak? Iya tanya aja, saya bilang kan. Terus kak, ini saya masih ada pikiran, meskipun ganti PIN nggak bisa, tapi kan saya khawatir. Ya sebisa saya guys ya, saya memberikan solusi kepada Mbak Santi untuk datang ke bank HSBC, bilang kalau misalkan ATM-nya hilang dan minta di close aja akunnya. Dan alhamdulillahnya Mbak Santi ini tipikal orang yang meskipun nggak bisa bahasa, meskipun lugu, tapi dia ini memperjuangkan sekali hidupnya dia untuk tidak menjadi overstay ya, untuk bisa mendapatkan majikan. Padahal posisinya waktu itu kurang 2 hari lagi guys, dia itu harus pulang ke Indonesia. Akhirnya oke lah kakak, bismillahirrahmanirrahim, saya datang ke HSBC. Akhirnya dia datang ke HSBC guys dan bilang seperti itu. Setengah jam kemudian dia telepon saya, kakak alhamdulillah sudah close dan saya mendapatkan uang yang ada di ATM itu kembali. Kan dulu waktu buka rekening kan harus masukin uang ya. Alhamdulillah selesai, selamat dia dari mak lampir. Nah doain saya kakak, saya mau interview majikan yang baru. Akhirnya Mbak Santi ini interview majikan yang baru dan alhamdulillah lagi guys, ACC Cimeng. Perjuangannya bener-bener ya. Masalah paspor sudah selesai, masalah rekening aman, 2 hari mau terbang dapat majikan. Jadi Mbak Santi ini pulang ke Indonesia menunggu visa barunya dengan rasa yang aman. Oke guys, kita doakan semoga visa Mbak Santi ini cepat turunnya Mbak. Jangan patah semangat, jadikan pengalaman yang berharga. Kisah Mbak Santi ini sangat bagus untuk kita semuanya. Kita bahas mak lampir guys, ayo. Diduga mak lampir ini yang asistennya rentenir tadi, diduga ya guys ya, kalau satu rekening dihargai 2.500 tapi cuma ngomongnya aja, nggak dikasih uangnya, nanti aja. Diduga mak lampir ini menggunakan rekening para PMI yang lugu itu untuk dijual lagi kepada mafia dengan harga yang fantastis lah pastinya, karena dia sendiri aja mampu untuk membayar 2.500 per rekening, 5 juta gila. Itu satu rekening. Kalau dia punya 10 rekening aja dijual, misalkan dari $100.000 atas penipuannya, dia mendapatkan 10% aja. Satu rekening dia bisa mendapatkan 10.000. 10 rekening $100.000 Hongkong, 200 juta. Pantesan aja di rumahnya mobilnya banyak. Iya kan? Flexing guys, murah banget. Dasar malampir. Nih, dengerin kalian nih. Yang ketemu sama malampir ini nih, yang udah nyuruh kalian buka rekening di berbagai bank, dan kalian sadar kalau kalian melakukannya, besok saat kalian libur, kalian datang ke bank yang kalian buka rekening, bilang kalau rekeningnya hilang dan minta di close untuk keamanan pekerjaan kalian sendiri, keamanan masa depan kalian sendiri, keamanan keluarga kalian sendiri. Jangan biarkan aktivitas kalian akan mencacati catatan imigrasi kalian, akan mempersulit visa kerja kalian sebelum polisi Hong Kong menangkap kalian. Takut nggak? Takut lah. Mendingan udah bismillahirrahmanirrahim, kalau kalian nggak bisa ngomong, kalian bawa teman yang bisa ngomong, datang ke bank yang pernah kalian bikin, bilang kalau saya kehilangan ATM, biar di close, biar mampus itu mak lampir itu. Jangan kasih jalan.
untuk mencapai keserakahannya dia. Malampir, kapan sadarnya malampir? Kamu ini sok manis-manis lidah ini mengajak PMI yang lugu. Saya itu nggak takut malampir. Saya aja nggak takut guys, kalian jangan takut dong. Jangan mau direndahkan oleh malampir ini guys. Pokoknya ciri-cirinya orangnya kayak orang berkantoran, mengiming-imingi dengan uang seberapa kita butuh. Say no, ingat, say no. Dugaan pertama, rekening kalian dijual ke mafia. Dugaan kedua, dia itu bisnisnya rentenir ya, bisa saja dia berbohong dengan orang Hongkongnya untuk menghutangkan uang orang lain, jasanya masuk ke rekening orang lain supaya nggak ketahuan sama bosnya. Bisa jadi dugaan lagi yang kedua, tapi kan nggak mungkin juga ya, kenapa juga harus bukannya banyak rekening dari orang-orang. Dugaan ketiga, dia bekerja sama dengan bosnya untuk mendapatkan jasa bunga paspor yang begitu tinggi dari kalian supaya ditransfer ke rekening bukan atas nama mereka. Saat ditangkap mereka nggak ada bukti. Bisa jadi. Yang keempat, ini yang paling parah. Jangan sampai kayak Dewi nih, kalau kamu nggak tahu kasusnya Dewi nih. Bisa jadi malampir ini bagian dari sindikat yang melakukan penipuan. Jadi ada 4 dugaan menurut saya. Kalau menurut kalian apa dugaan yang pas nih? Pokoknya warning aja buat kalian nih, ketemu sama malampir ini, pergi jauh-jauh. Jangan karena diiming-imingi uang 2.500, uang 5 juta, kalian gelap mata dan gelap pikir. Ya memang, kita lagi stres, kita lagi pusing dengan masalah hutang piutang atau apapun itu. Tapi sadar, jangka panjang, jangan sampai menghancurkan pekerjaan kalian, menghancurkan hidup kalian, menghancurkan kepercayaan majikan kalian. Kalian bisa, insya Allah, minta solusi sama yang di atas. Sama Allah ya guys ya. Hati-hati aja, semoga kisahnya Mbak Santi ini menjadikan pengalaman untuk kita supaya kita sama-sama memerangi yang namanya money laundry atau pencucian uang atau memperkaya para penipu-penipu di luar sana seperti malampir ini. Malampir ini bekerja samanya dengan siapa? Yang jelas ya warga asing lah, yang posisinya ilegal juga pastinya. Hati-hati buat semuanya. See you next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dulu. Saya mau minum kopi lagi guys. Enak banget sih hidup ya. Masya Allah.